Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya poinkan poin yang ketujuh di sini, at-tanbih ala fadail ukhra li kalimat tauhid, yang mengingat beberapa keutamaan lain untuk kalimat tauhid. Jadi ini isyarat dari penulis ya, tentang adanya berbagai keutamaan dari kalimat tauhid itu. Hanya saja tidak semuanya beliau jelaskan di sini, dan berbicara tentang la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Ini banyak sekali berulang di dalam Al-Quran. Banyak berulang di dalam Al-Quran. Iya. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang la ilaha illallah ini, iya, di surah yang biasa kita baca, di surah Wal-Laili. Nah, Wal-Laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Al husna di situ itu ditafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah. Iya. Ditafsirkan juga dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dia kalimat yang maha baik. Iya, sebab itu dasar yang memasukkan seorang ke dalam surga. Begitu dia mendapatkan, dimudahkan kepada dia membenarkan adanya al husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada al yusra, itu kepada surga. Dan husna ini itulah yang menyebabkan seorang dimasukkan ke surga. Sebab itu pokok kebaikan. Karena itu di ayat di surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi siapa yang berbuat husna, berbuat baik di dunia, dia dapat surga al husna. Dan dapat tambahan lagi. Dan dapat apa? Dapat tambahan. Iya. Ini dari keindahan kalimat tauhid ini. Dia disebut dengan al-husna. Baik. Dan dari kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, dia disebut juga dengan al-ahad. Ya, disebut dengan al-ahad. Disebut dengan al-ahad, perjanjian. Dan ini di surah Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pemurah. Nah, perjanjian di sini ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi dia disebut dengan al-ahad. Perjanjian yang dengannya seseorang itu berhak mendapatkan syafaat. Iya, karena itu telah syah di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Iya, ikhlas dari hatinya. Baik, ini sudah disebut dengan nama al-ahad. Sudah berapa ini keutamaan la ilaha illallah? Bersama yang disebut oleh penulis. Penulis menyebutkan berapa? 4 ya. Penulis menyebutkan 4. Kita tambah tadi bahwa ini juga dakwanya para nabi dan para rasul semuanya. Sudah 5. Ditambah lagi nih sekarang disebutkan sebagai al-husna. 6. Terus ditambah lagi dia disebut dengan nama apa? Al-ahad. Ya, perjanjian dengannya sore itu dapat syafaat. Sudah 7.
Yang kedelapan. Ya. Yang kedelapan, dia adalah as-shawab. Ya. Muntaha as-shawab, puncak dari kebenaran. Puncak dari kebenaran. Iya. Jadi tauhid itu, tauhid dikatakan muntaha as-shawab, puncak dari kebenaran. Demikian ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir di firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ayat yang insyaallah kita semua hafal di surah An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu ketika ar-ruh Jibril, ya, bisa juga diartikan manusia, dan para malaikat berdiri saffan, bersaf-saf, ya. Mereka tidak berkata-kata apapun kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah yang Maha Pemurah, dan dia berucap as-shawab. As-shawab di sini apa? Ya. La ilaha illallah ditafsirkan di sini sebagai muntahas shawab oleh para ulama ahli tafsir. Puncak kebenaran. Puncak yang benar. Mereka yang diizinkan di dalam hal tersebut. Baik. Dari keutamaan la ilaha illallah. Ini yang keberapa? Yang ke-9. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini itu adalah penyelamat. Penyelamat dari segala bahaya di dunia maupun di akhirat. Ya, karena itu Nabi Yunus alaihi salam, beliau diselamatkan oleh Allah dari perut ikan dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa dhannun idh dhahaba maghadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati apa? Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Nabi Yunus alaihi salam, Dhunnun, ketika beliau pergi dalam keadaan marah, dia tinggalkan kaumnya karena marah kepada kaumnya. Iya. Kepada marah kepada kaumnya. Dan dia menyangka bahwa kami tidak mampu mempersempitnya, menyulitkannya. Maka Nabi Yunus pun ditelan oleh ikan. Nah, ini kan ringkasan kisahnya begitu. Ya. Dan ini peringatan ya untuk para dai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya bersabar mengalami kesusahan. Ya, sebab seorang yang meninggalkan dakwah itu ada resikonya. Apalagi kalau dia tinggalkan hal yang baik kepada hal yang hina. Ya, kalau profesinya tadinya pedagang berubah menjadi ustadz itu bagus ya. Ya, tapi kalau tadinya dia ustadz berubah jadi pebisnis, nah ini dia ganti yang baik menjadi apa? Yang rendah. Ini Nabi Yunus alaihi salam, dia tidak berlepas dari dakwah, tapi dia tinggalkan kaumnya. Tinggalkan kaumnya. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersempit. Ya, dibuat beliau ini dimakan oleh apa? Ikan. Ya. Jadi beliau naik perahu, ya perahunya mau tenggelam. Ya. Maka biasanya kalau perahunya mau tenggelam dan harus dikurangi penumpangnya, orang-orang di masa dahulu seperti itu, diundi. Siapa yang naik namanya dia yang dilempar ke laut. Iya. Dan ternyata Nabi Yunus yang naik namanya. Maka dilemparlah beliau ke laut, ditelan oleh ikan yang sangat besar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan di kisahnya di tempat lain di surah As-Saffat, "Falaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Andai kata Nabi Yunus bukan dari orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat di perut ikan. Berarti ikan ini bisa hidup sampai apa? Hari kiamat. Ya, karena itu tidak ada yang tahu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali dia. Kita ini cuma biasa melihat yang di atas muka bumi saja. Tidak pernah melihat apa yang berada di bawah laut. Ya, dengan berbagai rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, sesuatu dikabarkan dalam Al-Qur'an sudah berabad-abad,
Ada kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan. Nah, itu baru saja ada orang-orang yang bisa mempelajarinya. Dengan teknologi sekarang ini dia dapati seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat laut. Tapi beliau bisa kabarkan tentang laut itu bagaimana isinya. Iya. Baik. Jadi ini semuanya dari peringatan-peringatan untuk kita semua. Dan pelajaran yang berharga. Maka Nabi Yunus alaihi salam, beliau ditelan oleh ikan. Yang menyelamatkannya beliau banyak bertasbih. Apa tasbih doa yang beliau baca? Yaitu yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ini, ayat 87. Iya. Fanada fid dhulumati, beliau memanggil, memohon kepada Allah di tengah kegelapan di perut ikan itu. Allah ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya saya dahulu termasuk orang yang zalim. Beliau akui akan dosa dan kesalahannya. Karena itu doa yang paling istimewa adalah doa yang diiringi dengan tauhid. Disertai dengan pensucian Allah dan pengakuan terhadap dosa. Kalau dia gabungkan tiga hal ini, maka itu sebab pokok diterimanya doa. Iya. Karena itu tauhid itu dari sebab yang membuat doa itu dikabulkan. Semakin baik tauhid seseorang, maka doanya semakin didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itu tidak ada di dalam sejarah orang-orang salih itu, ada orang yang dikatakan orang yang mustajabah doanya dan dia bukan orang yang bertauhid. Ya. Itu tidak ada di dalam sejarah orang yang mustajabah dakwah, kemudian dia berada di atas aliran sesat, aliran menyimpang. Itu tidak ada ceritanya. Yang ada itu adalah orang-orang yang mengenal tauhid, orang-orang yang berada di atas sunnah. Itu ada buku-buku ditulis tentang mujabud dakwah, orang-orang yang doanya dikabulkan. Iya. Terbukti dalam kehidupan mereka. Mereka minta apa saja dikabulkan. Didengarkan. Dan terjadi seperti yang mereka minta. Itu disebut mujabud dakwah. Dan ketika disimpulkan dari kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Iya, orang-orang yang bertauhid. Adapun kalau dia sebagian manusia berbuat dosa dan maksiat kemudian dikabulkan doanya, maka ini mungkin ada kondisi darurat yang menimpanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan siapa yang kondisinya darurat. Jangankan muslim, kafir juga dikabulkan. Karena itu kaum musyrikin, kemarin kita sudah bahas ya, kaum musyrikin kalau di tengah lautan, mereka berdoanya kepada Allah, dikabulkan doanya, diselamatkan. Ya. Karena memang Allah mengabulkan doa ya orang yang darurat, tidak disyaratkan dia muslim. Ya, dan itu disebut ya dalam Al-Quran. Di surah An-Naml. Amma yujibul muttarra idha da'ahu. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang darurat, orang yang terdesak ketika dia berdoa kepada Allah. Iya. Jadi orang musyrik saja di kondisi genting, dia ikhlaskan doa kepada Allah, diterima doanya. Apalagi seorang yang bertauhid. Seorang yang memang bertauhid di segala keadaan. Karena itulah tauhid, itu dari sebab yang menyebabkan doa itu dikabulkan. Baik. Ini sudah berapa keutamaan ini? Hah? Sudah berapa yang saya sebut? 9. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.